Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ikro guys. Apa kabar? Pernah nggak suatu saat ya, misalnya kita ngelihat teman, misalnya namanya si A nih. Terus dalam hati kita tuh ngelihat A, kita komen gini, duh sayang ya, si A ini sebenarnya pintar orangnya. Tapi ya itulah, sikapnya itu yang nggak tahan, suka ngehianatin teman sendiri. Atau di lain waktu kita punya teman si B. Si B ini sebetulnya adalah pemimpin di kelompoknya. Tapi teman-teman sekelompoknya itu kalau sedang kumpul suka rasan-rasan. Si B ini sebenarnya pintar. Idenya itu banyak yang brilian. Tapi ya itu, dia susah untuk menyampaikan ide-idenya sehingga kita nggak ngerti idenya seperti apa dan kita sulit untuk membantu mewujudkan ide tersebut. Ya pokoknya komen-komen yang kayak begitu deh. Yang intinya adalah bahwa untuk sukses di lingkungannya, seseorang sebetulnya tidak cukup dengan hanya menjadi pintar saja. Guys, orang yang pintar itu kan memiliki kemampuan kognitif yang tinggi. Biasanya diwakili oleh IQ atau intelligentsia quotient yang tinggi. Mereka ini biasanya kan di kelas tuh jadi juara kelas, jadi juara umum di sekolah. Terus kalau ikut lomba-lomba yang berbau akademis, misalnya lomba olimpiade matematika, olimpiade fisika, lomba-lomba robotik, ya pokoknya yang berbau ilmiah gitu deh. Bagus banget kan sebetulnya. Tapi sayangnya, kebanyakan dari anak-anak yang ber-IQ tinggi ini dianggap oleh teman-temannya sebagai teman yang kurang asyik untuk diajak bergaul. Nah yang gak bagusnya, seandainya sikap atau sifat kurang asyik ini nanti terus terbawa sampai ke dunia kerja, maka nanti akan sulit bagi mereka walaupun pintar untuk sukses di lingkungannya. Hasil penelitian para ahli menunjukkan bahwa intelligentsia quotient bukan satu-satunya faktor penentu kesuksesan. Karakter justru memiliki peran yang jauh lebih besar bagi kesuksesan seseorang. Karakter sendiri dapat dibagi dua, yaitu karakter moral dan karakter kinerja. Karakter moral antara lain kejujuran, dapat dipercaya, sopan santun, etika, dan last but not least ketakwaan. Sedangkan karakter kinerja antara lain kerja keras, disiplin, sikap kritis, ulet, dan tidak gampang menyerah. Keseimbangan antara IQ dan karakter yang baiklah yang akan menghasilkan para pemimpin hebat di generasinya. Guys, setiap orang tua kan pasti mau anaknya untuk sukses. Tapi sayangnya sebagian dari mereka lupa pentingnya pengembangan karakter. Mereka cuma fokus dengan nilai rapot saja. Anak di les ini, di les itu sampai kecapean. Kalau nilai rapornya bagus, kalau rankingnya tinggi, wah itu diapresiasi. Tapi kalau nilai rapotnya lagi turun, rankingnya lagi nggak bagus, anak itu kayak nggak dihargai, malah bisa jadi diomelin habis-habisan. Akibatnya kan mental anak menjadi tidak secure, dia akan takut sekali kalau nilainya tidak bagus. Bisa saja baru turun ranking dikit aja, itu udah merasa dunia serasa kiamat, nangis balik ke rumah. Kadang-kadang orang tua nggak sadar bahwa itu sebetulnya adalah hasil dari pola didik mereka sendiri. Nilai rapor penting, oke. Tapi pengembangan karakter itu juga tidak kalah penting, karena karakter ini menjadi satu daya ungkit atau leverage bagi generasi milenial ketika nanti mereka mendapat giliran untuk menjadi pemimpin negara ini di masa yang akan datang. Dan pengembangan karakter ini dapat diperoleh dengan mengikuti lomba-lomba non-akademis, misalnya lomba-lomba di bidang olahraga, lomba di bidang seni, di bidang jurnalistik, dan lain-lain. Selamat loh untuk para orang tua yang sudah dengan sungguh-sungguh mendukung kegiatan non-akademis anak-anaknya. Karena dengan demikian, anak-anak itu sudah memiliki daya ungkit dan millennials memang butuh yang namanya leverage. Kita dengar aja ya, apa sih yang dirasakan oleh millennials dengan mengikuti lomba-lomba non-akademis ini. In their own words, dalam kata-kata mereka sendiri. Saya di sekolah mengikuti ekskul bahasa Inggris untuk mengimprove dan menambah kosakata baru dalam bahasa Inggris. Saya mendapatkan banyak hal baru, terutama di dalam storytelling. Saya menyukai storytelling dikarenakan dengan
kita menceritakan sebuah cerita, kita dapat mengekspresikan apa yang ingin kita sampaikan kepada orang lain. Saya juga senang dengan hadiahnya, seperti sertifikat juga yang dapat saya gunakan dalam melanjutkan sekolah menengah atas. Juga dapat piala yang dapat saya pajang dan saya koleksi. Dan juga untuk hadiah uangnya yang dapat saya tabung untuk membelikan sesuatu. Dan saya sangat bahagia karena saya dapat membanggakan kedua orang tua saya karena sering memenangkan perlombaan ini. Saya juga pernah memenangi perlombaan jurnalistik. Karena sering berlatih dalam membuat berita, mengedit video, dan fotografi, kami alhamdulillah dapat memenangkan perlombaan jurnalistik tingkat kota dan lanjut ke dalam tingkat provinsi. Meskipun waktu yang disediakan tidaklah banyak. Karena latihan itulah, alhamdulillah juga kami dapat memenangkan. Kami mendapatkan sertifikat yang bertuliskan nama sekolah dan juga hard disk untuk laptop. Itu sangat berkesan untuk kami sebagai tim jurnalistik. Hidayat ini dari kecil juara umum terus di sekolah. Potensial kan untuk jadi nerd, tapi untungnya keluarganya juga sangat mendukung untuk ikut kegiatan-kegiatan berprestasi di luar akademis. Ayo coba kita lihat Hidayat merasakan manfaat apa saja dari lomba-lomba yang sudah diikutinya selama ini. Saya lebih percaya diri dalam tampil. Yang kedua, saya mendapatkan banyak sekali pengalaman baru yang dapat berguna bagi saya dalam mengikuti kegiatan-kegiatan ke depannya. Mendapatkan banyak teman dari sekolah lain, dan yang terakhir saya mendapatkan banyak kepercayaan dari orang-orang terdekat. Senang ya, lihat generasi milenial bertumbuh secara karakter. Oke, this is something else ya. Di dalam dunia olahraga saat ini yang berpotensi untuk mengharumkan nama Indonesia di mata dunia, itu kan juga kaum millennials. Misalnya di bulu tangkis, kita punya The Minions, Kevin Sanjaya, dan Marcus Gideon, yang sampai saat ini tetap bertahan bertengger di peringkat 1 dunia bulu tangkis ganda putra. Lalu belum lama ini juga ada video yang viral kan? Ari Susanti, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Semarang, itu menjadi viral karena jadi juara dunia panjat tebing untuk kelas kecepatan putri. Ayo kita lihat videonya, luar biasa banget. Gimana gak dibilang Spider-Woman Indonesia kalau kayak begitu? Dan catat, Ari Susanti ini mengharumkan nama Indonesia bukan karena IPK-nya 4,0, tapi justru karena prestasinya di wall climbing itu mendunia. So guys, kalau millennials punya minat terhadap bidang olahraga, kenapa tidak didukung? Mungkin tidak jadi juara dunia, tapi manfaat yang mereka rasakan pasti luar biasa. Dari kecil saya itu kan orangnya yang kesehatannya nggak prima-prima banget lah ya. Tapi semenjak SMA, saya ikut kegiatan taekwondo. Nah, semenjak saat itu saya tuh menjadi lebih sehat. Dan nggak lama kemudian, saya diangkat menjadi asisten pelatih. Semenjak saat itu, saya tuh bisa ngajakin teman-teman gimana caranya teknik yang benar, ngajakin mereka bagaimana caranya hidup lebih sehat. Menurut saya sih itu termasuk kepuasan tersendiri. Pas dulu SMP, aku itu ikut klub renang di luar sekolah, latihan dari Minggu sampai Jumat. Kita harus datang setiap hari, latihan selama 2 jam, dan ikut lomba ketika memang diselenggarakan lomba. Yang pertama ketekunan, jelas sekali kan setiap hari gitu, disiplin. Dan kalau untuk dari lombanya ya, kalau yang sering ikut lomba pasti tahu deh, kayak ada adrenalin gitu loh yang di dalam diri kita yang buat macu, kayak ada excitement. Dan satu lagi adalah perlombaan itu sangat meningkatkan jiwa sportivitas kita. Kita tahu rasanya kalah, tahu juga rasanya menang. Untuk dari kesehatannya yang jelas, karena tiap hari capek, pulang-pulang capek, udah pasti tidur selalu nyenyak. Kualitinya tuh udah bener-bener top banget. Terus yang kedua, nggak bisa gendut. Dulu pas SMP aku mau makan sebanyak apapun, berat aku tetap 44. Betul-betul khas milenial. Tapi yang ingin saya garis bawahi adalah pernyataan bahwa ikut lomba di bidang olahraga ini menumbuhkan jiwa sportivitas, siap menang dan siap kalah. Seberapa banyak sih orang yang dalam kehidupan nyatanya itu tidak siap kalah? Karena tidak siap kalah, sikut sana, sikut sini dilakukan.
gak sportif. Karena maunya selalu menang. Curang pun dihalalkan, gak sportif. Kalau melihat orang lain berprestasi, dadanya sesak. Susah untuk memberikan applause kepada orang lain ketika mereka berprestasi. Karena di dalam hatinya tumbuh subur benih-benih sirikisasi, gak sportif. Kita gak mau kan anak-anak kita tumbuh dengan karakter yang seperti itu. Karenanya kalau mereka punya ketertarikan dengan bidang olahraga, didukung dong. Setiap orang adalah pemimpin bagi dirinya. Baru setelah itu dia bisa memimpin orang lain. Memimpin di kantornya, memimpin usaha bisnisnya, memimpin masyarakatnya. Seorang pemimpin harus pandai mengorganiskan. Jadi kalau ingin anaknya jadi pemimpin, kenapa tidak diberi kesempatan untuk mengasah kemampuannya sejak masih di bangku sekolah? Ada masanya memang. Para orang tua ini tidak meng-approve anak-anaknya untuk aktif di organisasi. Khawatir mengganggu sekolahnya, khawatir mengganggu kuliahnya. Well, those kind of parents have become relic. Sudah gak zamannya begitu. Millennials harus diberi kesempatan seluasnya untuk mengasah kemampuan organisatornya karena akan menjadi daya ungkit atau satu leverage modal yang berharga bagi mereka. Sebenarnya keluarga saya itu termasuk keluarga yang fokus banget sama nilai akademis. Nah, tapi beruntungnya saya, mereka tuh juga mendorong saya buat ikut kegiatan di luar kegiatan akademis. Misalnya kayak pengurusan OSIS. Nah, dari OSIS ini saya banyak belajar loh. Saya belajar bagaimana caranya memimpin, bagaimana caranya mengelola organisasi yang baik dan benar, dan bagaimana caranya buat berinteraksi sama orang banyak. Nah, kalau misalnya saya nggak ikut OSIS, mungkin saya bakal jadi nerd aja kali di kelas yang bakal sulit berinteraksi sama orang banyak dan kerjaannya tuh cuma gini nih. Pengalaman yang aku dapat di OSIS itu adalah self-improvement. Dari kita rekrutmen yang hanya bermodal percaya diri sampai kita menjabat dengan kita harus bekerja dengan 28 kepala yang berbeda dengan cara pola pikir yang berbeda, sifat yang berbeda, cara berkomunikasinya pun berbeda, harus sukses untuk menjalankan program kerja yang sudah kita tetapkan. Dari efisiensi, time management dari masing-masing individu. Berkesan itu malah justru waktu pelantikan. Karena berasa banget waktu itu dari pengurusan lama ngasih amanah ke pengurusan baru, gue dijalanin 1 tahun ke depan. Wah, ini amanah harus dijalanin sebaik-baiknya. Karena itu merupakan tanggung jawab saya. Emang waktu pelantikan adalah hal yang paling berkesan waktu jadi pengurusan OSIS. Ya, hitung-hitung sekalian latihan jadi pejabat sih. Millennials punya potensi besar. Biarkan millennials tumbuh mencapai potensi maksimal mereka. Millennials Indonesia harus menjadi generasi hebat. Ada pesan untuk sesama milenial. Pesan saya untuk teman-teman yang khususnya seumuran dengan saya adalah, apa salahnya sih kalau kita mencoba hal-hal yang baru, seperti mengikuti perlombaan dan juga kompetisi-kompetisi. Kita tidak mengejar apakah kita akan menjadi juaranya atau tidak, tetapi kita akan mendapatkan banyak sekali pengalaman baru yang seru dan pasti akan kita ingat sepanjang masa. Dan coba fokus terhadap satu bidang yang kalian sukai, karena jika kalian sering berlatih dan terus mencoba di bidang tersebut, maka kalian dapat berprestasi di bidang tersebut. Teman-teman pelajar dan mahasiswa, kalian tuh nggak apa-apa fokus ke kegiatan akademis, itu bagus kok. Tapi jangan lupain juga kegiatan-kegiatan non-akademik. Kenapa? Karena teman-teman tuh bisa dapat hal baru, dapat pengalaman baru, dapat teman baru, bahkan mengembangkan kemampuan-kemampuan yang udah dimiliki sejak lama. Gak selamanya SMP, SMA, atau bahkan kuliah, suatu saat kita bakal masuk ke dunia pekerjaan, pasti berkali-kali lipat lebih challenging, lebih susah dibanding sekolah. Kalau pekerjaan itu kita harus emang dari quality diri kita yang dilihat gitu. Kalau misalkan emang ada sarana seperti OSIS, dan gak harus OSIS, semuanya dari panitia apa, kalian hobinya nari atau hobi olahraga, ikutin selagi bisa. Karena peningkatan kualitas diri itu tuh penting banget ya. Bukan cuma untuk dunia kerja, tapi untuk cara kalian hidup gitu. Misalkan ada OSIS, coba nge-apply dulu. Gak tau ntar keterima atau enggak, itu urusan nanti. Yang penting step pertama adalah coba dulu. Satu doa yang sering kita dengar adalah Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
Satu doa yang sangat indah agar dianugerahi anak-anak yang menjadi sumber kebahagiaan bagi kita, agar menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Doa yang sangat indah ini tentunya terus kita panjatkan, tetapi hendaknya juga dilengkapi dengan ikhtiar. Setelah krisis COVID-19 berlalu, insya Allah, mari kita dukung generasi milenials jika mereka ingin aktif di bidang-bidang yang mereka minati, supaya mereka bisa bertumbuh secara paripurna dan mencapai potensi maksimal mereka. Guys, kalau suka dengan video ini, jangan lupa subscribe, like, and share. Stay at home, stay safe. Salam Iqra, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.